Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa beberapa saham di sektor batu bara untuk melihat bagaimana potensi kedepannya setelah harga batu bara yang mulai bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel dengan judul Naik 10 hari beruntun harga batu bara melonjak 14% lebih. Jadi bisa kita baca di sini. Pada perdagangan hari Jumat, ini tanggalnya mungkin salah bulannya, tanggal 15 bulan Agustus harusnya harga batu bara masih naik 3%. Dan selama awal Agustus, harga batu bara masih melesat 14%. Jadi harga batu bara mencatat posisi tertinggi sejak Mei tahun 2023. Sekarang kita coba lihat untuk saham batu baranya. Jadi tidak semua saham batu bara saya akan bahas, hanya ada beberapa. Untuk Adro, pada hari Sabtu kemarin baru saya analisa, teman-teman bisa coba lihat untuk saham Adro. Tapi untuk saat ini ITMG bisa kita lihat hari Jumat masih turun 0,53% ke 28.050. Dan secara tren jika kita lihat, saat ini ITMG memang mulai mencoba untuk bangkit dari downtrendnya, sudah bersih naik di atas garis EMA 50, tapi untuk resisten 28.000 ini belum terkonfirmasi break. Jadi walaupun hari Kamis minggu lalu sempat naik di atas 28.000 dengan candle hijau solid, tapi tetap karena menyentuh 28.000 ini belum terkonfirmasi, dan ternyata memang hari Jumat kembali turun, hari Senin mencoba untuk naik, tapi 3 hari berikutnya ini candlenya belum mengkonfirmasi bahwa resisten 28.000 terlewati. Jadi hari Selasa, Doji, Rabu dan Jumat ini malah candle hijau dan mulai bergerak turun kembali. Jadi saat ini memang masih mencoba untuk break 28.000. Apabila memang masih gagal break, ITMG masih ada potensi itu sideways dan turun kembali menuju support di EMA 50 di sekitar 27.175. Tapi memang secara tren saat ini ITMG sudah mulai membaik walaupun memang belum terkonfirmasi uptrend karena masih ada resisten EMA 150 di sekitar 30.475. Dan dari data broker Summary, jika kita lihat penurunan hari Jumat kemarin sebenarnya terlihat ada sedikit akumulasi. Tapi asing bisa kita pantau 1 minggu terakhir ini masih terus distribusi. Selama 1 bulan terakhir ini juga sebenarnya asing masih terus distribusi. Jadi untuk ITMG, apabila teman-teman sudah bersih dapat di sekitar garis EMA 50 atau malah di bawahnya di sekitar 25 ribuan, saat ini masih sangat layak untuk di hold selama ITMG masih kuat berada di atas garis EMA 50. Kalian bisa kita lihat sebelumnya mencoba untuk break 28.000, ITMG sempat gagal break, turun kembali mengatas garis EMA 50 masih bisa bertahan dan rebound. Jadi selama masih kuat di atas garis EMA 50, ITMG masih layak untuk di hold. Dan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, wait and see dulu. Apabila terkonfirmasi break 28.000 masih bisa coba entry untuk buy on breakout dengan target jangka pendek di sekitar 29.500 sampai 30.000. Tapi apabila ternyata kita pantau minggu depan ITMG turun kembali di bawah 28.000 sehingga terkonfirmasi masih gagal break resisten ini, coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya. Jadi saat ini apabila belum entry, wait and see dulu untuk lebih amannya. Karena ingat, ini belum terkonfirmasi break resisten 28.000. Tapi masih menarik untuk dipantau karena secara tren sudah bersih naik di atas garis EMA 50. Untuk Indi bisa kita lihat sama saat ini juga masih mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Dan bisa kita lihat Indi saat ini untuk garis EMA 50 di sekitar 2030. Dan untuk resisten psikologis di harga 2000 juga sebenarnya belum terkonfirmasi break. Karena bisa kita lihat hari Rabu ini candle doji belum terkonfirmasi. Hari Jumat masih terbentuk candle merah tapi menariknya sempat berada di bawah 2000 tapi masih bisa bertahan dan rebound. Sehingga potensi untuk break harga 2000 masih lumayan besar, tapi untuk break garis EMA 50 kita harus tunggu konfirmasi lagi minggu depan. Jadi ini juga menarik untuk dipantau apabila minggu depan berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan bisa kita perhatikan di sini, penurunan hari Jumat juga terlihat ini malah ada sedikit akumulasi, tapi asing sama masih terus distribusi saham ini. Jadi sektor batubara beberapa saham ini bisa kita lihat asing masih distribusi. Jadi untuk India apabila teman-teman saat ini baru mau entry, paling aman bisa coba tunggu kembali di sekitar harga 2000. Apabila minggu depan India terlihat kuat berada di atas harga 2000, baru coba entry di sekitar target harga ini dengan target jangka pendek untuk swing trade itu di sekitar 2100.
atau apabila kita pantau Indi minggu depan berhasil break garis EMA 50, teman-teman bisa hold terus selama support ini tidak terlewati dengan target lebih jauh di sekitar harga 2200 sampai garis EMA 150 di sekitar 2210. Tapi sama, Indi dan ITMG belum terkonfirmasi uptrend karena masih ada garis EMA 150 yang harus ditembus untuk bisa terkonfirmasi uptrend. Tapi saat ini memang Indi juga mencoba untuk mulai bangkit dari downtrendnya. Dan untuk ABMM bisa kita lihat beda dengan ITMG dan Indi, ABMM secara tren masih bergerak tren. Nah, bisa kita perhatikan di sini, selalu saya fokusnya garis EMA 50 150. Sebelumnya ABMM juga mencoba break kedua garis EMA, gagal break, tapi setelah break bisa kita lihat setelah terkonfirmasi break dan naik di atas kedua garis EMA, secara tren ini baru terkonfirmasi uptrend dan bisa kita lihat setelah itu harganya terus bergerak naik. Dan beberapa hari terakhir mulai melemah, baru sempat mendekati 4.200, belum sempat menyentuh 4.200. ABMM sudah mulai melemah, saat ini mencoba untuk turun menembus support di 4.000. Jadi saat ini bisa kita lihat harga memang berada di bawah 4.000, tapi ingat ini belum terkonfirmasi karena candle masih menyentuh. Dan walaupun turun di bawah 4.000, selama masih kuat di atas 3.800, maksudnya ABMM secara tren ini belum terkonfirmasi patah tren selama masih kuat berada di atas 3.800. Dan garis MACD memang terlihat saat ini sudah mulai melemah, tapi belum berpotongan. Dan jika kita perhatikan di sini, penurunan 1% lebih hari Jumat kemarin terlihat ada sedikit distribusi, tapi asing melakukan sedikit akumulasi. Tapi jika kita pantau 1 minggu terakhir ini memang asing masih distribusi. Jadi ABMM, apabila teman-teman saat ini ingin coba entry, karena saat ini sudah mulai melemah dan berada di sekitar daerah support, menurut saya ABMM masih menarik untuk coba dipantau. Karena saat ini masih mengetas 4.000, apabila minggu depan masih kuat dan rebound dari 4.000, apabila teman mau swing trade bisa coba entry di sekitar 4.000 dengan target jangka pendek di sekitar 4.150 sampai 4.200, atau lebih aman tunggu ABMM break 4.000 dan mengetas 3.800 untuk coba entry di sekitar support ini pada saat rebound. Karena saya lihat support 3.800 lebih kuat daripada support 4.000. Jadi walaupun ada potensi untuk koreksi ke 3.800, selama masih kuat, ABMM menurut saya masih sangat layak untuk di hold karena masih ada potensi untuk rebound dan melanjutkan kenaikan selama masih kuat di 3.800. Dan berikutnya saham Harum, jika kita lihat saat ini masih mencoba untuk bertahan di atas support EMA 50 150. Jadi saat ini Harum sebelumnya sudah berhasil naik di atas kedua garis EMA, sempat naik tinggi tapi mencoba untuk break 1700, gagal break. Saat ini mulai melemah. Hari Selasa mengetas garis EMA 50 150 masih bisa bertahan. Hari Rabu berhasil naik, tapi hari Jumat kembali turun kembali mengetes support ini. Jadi saat ini support EMA 50 di sekitar 1555, support EMA 150 di sekitar 1565. Jadi selama masih kuat bertahan di atas kedua support ini, saham Harum menurut saya masih bisa di hold. Dan apabila teman-teman ingin coba entry, menurut saya saat ini masih bisa coba tunggu di sekitar harga 1550 sampai sekitar 1565. Tapi untuk entry sebaiknya tunggu terbentuk candle hijau dulu. Jadi jangan entry pada saat masih ada candle merah, karena apabila masih ada candle merah masih ada potensi malah turun menembus kedua garis EMA ini dan mulai bergerak downtrend. Apalagi bisa kita lihat garis MACD saat ini sudah berpotongan dan mulai bergerak turun. Dan jika kita perhatikan di sini, pada penurunan 1% lebih ini sebenarnya terlihat masih ada sedikit distribusi. Dan asing juga masih terus distribusi saham Harum. Jadi untuk Harum, apabila mau entry, wait and see dulu. Dengan target misalnya di sekitar 1550 sampai garis EMA 150. Jadi pantau apabila minggu depan Harum terlihat masih kuat berada di atas target harga ini dan terbentuk candle hijau, Musam masih bisa menarik coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di sekitar 1600 atau hold saja selama kedua garis EMA ini kuat dengan target hijau sekitar 1700. Tapi pertimbangkan untuk cut loss apabila ternyata minggu depan Harum turun menembus kedua garis EMA ini. Karena apabila tembus, ingat ini akan mulai downtrend kembali dan berpotensi ke support terdekat di 1500 atau malah berpotensi lanjut turun untuk tren jangka menengah apabila kedua garis EMA terlewati dengan target penurunan di sekitar 1400 kembali. Tetap harus hati-hati apabila kedua garis EMA terlewati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.